Perasaan serupa juga ternyata dirasakan oleh salah satu pengamat sepak bola Malaysia, yakni Datuk Pekan Ramli. Dirinya menyarankan agar timnas Malaysia meniru Indonesia untuk melakukan uji coba Hmm, dibandingkan ikut gembar-gembor melawan Manchester United. Itu dilakukan karena pada betul. bulan Juni mendatang, Malaysia akan melawan Vietnam di babak Nah, lawan kualifikasi Vietnam Piala Malaysia Asia. nih. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke guys, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga mendoakan semoga kalian dimurahkan rezeki dan juga sentiasa sukses dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke, satu judul yang saya tertarik untuk mereaksi video ini guys. Pilih lawan Rusia ketimbang MU. Ketua AFF mungkin sedikit bebanannya apabila Indonesia mungkin akan melawan Rusia ketimbang dia memberikan pemain-pemainnya itu untuk ASEAN All Star ini. Memang Indonesia ada menghantar dua nama, yaitu Asnawi Mangku Alam dan juga Muhammad Ferrari. Tetapi ini bukan pemain-pemain inti di national team Indonesia sekarang, karena kesemua pemain timnas Indonesia yang berkarir di Eropa itu tidak dapat memenuhi hasrat ASEAN All Star ini, karena mereka juga perlu, kita memahami mereka perlu membuat persiapan ketika itu, karena training center mungkin akan dipanggil oleh Patrick Kluivert bagi menghadapi kualifikasi Piala Dunia di ronde yang ketiga melawan China pada 5 Juni dan juga melawan Jepang pada 10 Juni. Karena ASEAN All Star ini dijadwalkan akan berlangsung pada 28 Mei di Stadium Nasional Bukit Jalil. Oke guys, ini yang saya ingin reaksi pada hari ini. Kemungkinan Indonesia akan melawan Rusia. Oke, kalau ikutkan perancangan ataupun kali terakhir lah Indonesia ini lawan Rusia ya. Rusia ini dulu dikenali sebagai Uni Soviet itu. Indonesia pernah melawan Rusia pada tahun 1956 yang terjadi ketika itu Olimpiade di Melbourne, Australia. Dan ketika itu Indonesia seri 0-0 dengan Rusia ini. Oke guys, ini tandingan persahabatan di antara timnas Indonesia dan Rusia ini sebenarnya masih dalam perencanaan mungkin, dan federasi kedua-dua belah pihak ini sebenarnya sudah pun berbincang, dan Wakil Perdana Menteri Rusia Denis Manturov dalam kunjungannya ke Jakarta menyatakan keinginan untuk melakukan laga persahabatan antara kedua-dua tim nasional ini. Walaupun kita ketahui Rusia sekarang ini disanksi oleh FIFA, tetapi dari segi mereka aktif dalam mengadakan laga uji coba melawan negara-negara lain, mereka begitu aktif sekali ya. Oke guys, tanpa berbasa-basi kita semak dulu video ini. Di akhir video saya akan memberi sedikit pandangan terkait isi kandungan di dalam video ini guys. Yuk kita simak video ini. Seperti yang kita tahu, pada tanggal 28 Mei mendatang, tim papan bawah Liga Inggris, yakni Manchester United, akan menjalani pertandingan persahabatan melawan ASEAN All Star. Nantinya laga itu akan dimainkan di Stadion Bukit Jalil. Saat ini, persiapan telah dilakukan oleh tim ASEAN All Star. Sebagai pelatih, Kim Sang-sik sudah memanggil beberapa nama untuk diandalkan. Kim Sang-sik tentunya pelatihnya. nama-nama yang dipanggil adalah pemain yang berasal dari ASEAN. Sayangnya dalam pemanggilan tersebut ada kontroversi terjadi. Kontroversi yang dimaksud adalah soal potensi pemain Indonesia yang nantinya bisa dipanggil. Padahal di waktu yang hampir berdekatan, tim Garuda juga akan bermain melawan Cina. Situasi inilah yang akhirnya mendapatkan perhatian dari beberapa pihak, termasuk dari Erick Thohir dan Ketua AFF selaku penyelenggara. Lantas perhatian seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Beberapa waktu yang lalu kita pastinya mendengar berita soal keinginan pandit Malaysia yang ingin melihat Jay Itzes menjadi kapten ASEAN All Star dalam pertandingan persahabatan melawan Manchester United.
Sebuah keinginan yang sah-sah aja, karena Bang Jai memang pantas mendapatkan tugas tersebut. Hal ini bisa dilihat dari gaya kepemimpinannya di lapangan, entah saat bersama Venezia maupun timnas Indonesia. Sayangnya, keinginan dari pandit Malaysia justru mendapatkan pertentangan dari fans Garuda. Banyak yang tidak setuju jika J. Itzas ikut bermain di pertandingan ASEAN All-Star melawan Manchester United. Wajar jika fans Indonesia tidak setuju, karena menurut mereka, pertandingan melawan Manchester United tidak terlalu penting. Lagian itu adalah laga persahabatan, dan dilakukan ketika tur pramusim. Di sisi lain, J. Itzas juga memiliki kepentingan lain, yang pastinya lebih penting dibandingkan melawan Manchester United. Kepentingan yang dimaksud adalah bermain membela timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Kebetulan jadwalnya juga sangat dekat dan cuma berjarak 1 minggu saja, sehingga dibanding ikut melawan Setan Merah, J lebih baik fokus kepada timnas Indonesia. Pada akhirnya pihak ASEAN mulai melunak kepada Indonesia. Pelatih Kim Sang-sik untuk sementara cuma memanggil 2 pemain timnas, yakni Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangku Alam. Soal ini sudah dibahas oleh Erick Thohir di hadapan media beberapa waktu yang lalu. Iya, surat dari AFF sudah diterima oleh Pak Sekjen PSSI Yunus Nusi. Pak Sekjen sudah lapor saya, itu ada Ferrari dan Asnawi. Nah, tentu kami akan sampaikan nanti ke tim kepelatihan timnas Indonesia, yaitu Coach Patrick dan lain-lain. Apakah mereka bertabrakan dengan jadwal training camp yang akan dilaksanakan Bali atau tidak? Karena tanggalnya itu agak mepet, kalau nanti tentu ya kembali tim kepelatihan membuka. Ya kami dari PSSI tentu mendukung, karena ini program AFF begitu. Jadi kasih waktu saja, kata Erick Thohir pada media. Rencana uji coba Indonesia versus Rusia. Dibanding melawan Manchester United, para pemain timnas Indonesia malah dirumorkan akan melawan timnas Rusia. Kabar ini sendiri berasal dari salah satu media Rusia, yakni Sport Express. Wakil Perdana Menteri pertama Federasi Rusia, yakni Denis Manturov, mengumumkan rencana untuk mengadakan pertandingan persahabatan antara tim sepak bola Rusia dan Indonesia. Di antara acara penting mendatang, saya ingin mencatat rencana untuk mengadakan pertandingan persahabatan antara tim nasional sepak bola Rusia dan Indonesia, kata Manturov pada Sport Express. Tapi kalau diikutkan logik lah, Indonesia dia perlu buat friendly match dengan tim-tim kayak Rusia nih guys. Dan sebelum mungkin persiapan ke arah Piala Dunia lagi, baik kumpulkan pemain-pemain timnas Indonesia yang pemain-pemain berkarir di Eropa, pemain-pemain inti diaspora keseluruhannya itu untuk friendly dengan tim-tim besar lah seperti Rusia nih. Kalau setakat All Star ini macam saya pikir ini macam tidak berapa logik juga lah, karena Indonesia ini kan dia punya pemain ini perlu bersatu buat chemistry, jadi tidak perlulah digabungkan dengan ASEAN All Star ini yang mungkin bagi saya ini akan membuang masa lah kan. Baik timnas Indonesia kumpulkan pemain-pemain timnas mereka buat friendly match dengan tim-tim besar kayak Rusia, siapa-siapalah yang lain-lain. Itu bagus lagi bagi membentuk chemistry mereka. Setakat lawan MU ini bukan juga penting sangat pun kalau gabungan All-Star, ASEAN All-Star ini. Itu biarkan pemain-pemain yang kayak Asnawi Mangku Alam dan juga Ferrari. Mereka juga punya pengalaman, tapi mereka tidak masuk dalam timnas senior sekarang ini. Jadi biarkan mereka ke ASEAN All-Star, dan pemain-pemain yang sekarang ada di timnas Indonesia ini buat chemistry dengan mengadakan perlawanan persahabatan dengan tim-tim kayak Rusia. Kan cantik begitu, strategi juga. Oke guys, kita lanjut. Soal kabar ini masih rumor dan belum mendapatkan respon apa-apa dari PSSI. Tapi jika benar, ini adalah momen yang sangat tepat sebagai persiapan sebelum Indonesia melawan Cina pada bulan Juni mendatang. Untuk jadwal pertandingannya juga bisa dipilih, intinya antara 27 Mei hingga 1 Juni. Waktu itu adalah jadwal yang pas, karena pemain timnas yang bermain Eropa, mayoritas sudah menyelesaikan musimnya masing-masing. Bagi fans yang khawatir soal sanksi Rusia, mereka cuma disanksi oleh UEFA, sementara FIFA masih memperbolehkan tim itu menjalani pertandingan uji coba. Bahkan sebelumnya, Rusia juga pernah menjalani pertandingan persahabatan melawan Vietnam.
Oh, pernah lawan Vietnam mah? Ketua AFF kecewa dengan pilihan para pemain Indonesia. Jika pada akhirnya timnas Indonesia menjalani uji coba dengan Rusia, maka hampir dipastikan membuat ketua AFF murka. Alasannya adalah karena Indonesia dianggap tidak serius ketika menjamu Manchester United di ASEAN. Padahal untuk mendatangkan tim sekelas Manchester United adalah sesuatu yang... Bukan tidak serius, Bos. Karena timnas Indonesia ini kan dalam persiapan yang penting di kualifikasi, jadi mereka perlu komitmen ke arah itu. Maksudnya bukan juga mengabaikan lawan MU nih, karena mereka sudah mengantar Asnawi dan juga Ferrari. Bagi saya mereka lebih menumpukan kepada kualifikasi. Itu yang lebih penting. Oke. Satu yang sangat sulit, tapi para pemain Indonesia dan para pengurusnya malah seenaknya saja, seolah-olah tidak menghargai sama sekali. Tapi dengan situasi seperti ini, mereka seharusnya mengerti karena Indonesia masih memiliki kesibukan sendiri. Yang pasti kesibukan tersebut sangat penting dan bisa menentukan nasib apakah lolos ke Piala Dunia atau tidak. Betul. Berbeda dengan tim-tim di ASEAN yang lain, karena meski sibuk, kesibukan mereka cuma sebatas bermain di babak kualifikasi Piala Asia. Jadwalnya pun berbeda dengan jadwal dari timnas Garuda. Benar sekali. Alex Pastor, jangan usik mimpi kami ke Piala Dunia. Ajakan AFF maupun ASEAN agar para pemain Indonesia mau bermain melawan Manchester United adalah sebuah ajakan yang baik. Namun bisa saja itu adalah niat buruk mereka agar para pemain timnas fokusnya terpecah. Untungnya fans dan para pemain sudah sadar akan potensi tersebut, sehingga pemain Indonesia yang dikirimkan bukanlah pemain utama, yakni Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangkualam. Soal ini akhirnya mendapatkan respon dari Alex Pastor. Menurutnya, timnas Indonesia akan fokus di 2 pertandingan sisa demi bisa lolos ke Piala Dunia. Itu adalah tantangan sesungguhnya. Maksud saya, ini sudah seperti kue dengan krim dan cherry di atasnya, dan itu sesuatu yang ekstra. Jika kamu lolos ke Piala Dunia dalam 2 pertandingan itu, maka suasananya akan benar-benar pecah, kata Pastor, dikutip dari Ziggo Sports. Di sisi lain, perasaan serupa juga ternyata dirasakan oleh salah satu pengamat sepak bola Malaysia, yakni Datuk Pekan Ramli. Dirinya menyarankan agar timnas Malaysia meniru Indonesia untuk melakukan uji coba dibandingkan ikut gembar-gembor melawan Manchester United. Itu dilakukan karena pada bulan Juni mendatang, Malaysia akan melawan Vietnam di babak kualifikasi lawan Vietnam Piala Malaysia Asia. nih. Sebuah pertandingan yang sangat penting, karena laga itu bisa menjadi penentu siapa yang akan mendapatkan tiket ke Piala Asia pada tahun 2027 mendatang. Malulah jika dalam 2 bulan ke depan masih gagal menggelar beberapa laga uji coba dengan tim yang setidaknya lebih baik dari Vietnam atau tim peringkat 100 besar dunia. Pasalnya, pertandingan tersebut benar-benar bisa mempererat kekompakan antar pemain, apalagi di bawah manajemen baru. Jangan berpikir untuk asal-asalan memiliki lawan demi menjaga peringkat, kata Ramli dikutip dari superbowl.id. Ini barulah ya. Lebih lanjut, berdasarkan updatean terbaru, saat ini sudah ada 17 pemain yang dipanggil ke ASEAN All-Star. Ke-17 pemain tersebut berasal dari beberapa negara, dan uniknya belum ada pemain yang berasal dari Singapura maupun Filipina. Untuk negara penyumbang terbanyak adalah Vietnam, Singapura Thailand, dan Malaysia, antar, yang masing-masing menyumbang 3 pemain. Mungkin akan bertambah karena kuotanya masih tersedia. Untuk pemain Indonesia, sampai saat ini belum ada kabar lagi apakah ada yang dipanggil atau tidak. Tapi yang pasti, PSSI dan Timnas Indonesia tampaknya tidak akan melepas pemain yang saat ini menjadi pemain utama di tim Garuda, mulai dari Jay Itzas hingga Kelvin Verdong. Jadi itulah cerita lanjutan dari drama yang terjadi antara ASEAN All-Star dengan Timnas Indonesia. Sebuah drama yang sampai saat ini belum selesai. Belum selesai guys ya. Oke guys, pengamat Malaysia sendiri mengatakan Datuk Pekan Ramli ini adalah lebih baik sebenarnya Malaysia ini mengadakan perlawanan persahabatan untuk persiapan menuju ke Piala Asia U23. Ini sama seperti apa yang dilakukan oleh Timnas Indonesia yang membuat persiapan untuk kualifikasi Piala Dunia Timnas senior mereka. Jadi mereka tidak dapat mengantar pemain-pemain inti
atau pemain diaspora untuk ASEAN All Star ini. Jadi Datuk Pekan Ramlee ini punya pemikiran yang lebih jauh sebenarnya. Dia mengajak untuk Malaysia ini mencontohi Indonesia ataupun meniru apa yang dilakukan oleh Indonesia, karena perkembangan sepak bola Indonesia itu menuju ke arah satu level yang sudah ke depan. Jadi Malaysia masih tercari-cari popularitas lah. Saya fikir begitu, karena menjemput ataupun membawa MU ke Malaysia itu ibaratnya memang MU ini dia nama besar, tapi sekarang ini dia di papan terbawah tahu untuk klasmen itu. Jadi ini tidak membuat impak ataupun dampak yang besar dalam perkembangan sepak bola di ASEAN ini. Lainlah kalau tim nasional sendiri, Malaysia lawan MU, mungkin dampaknya kepada pemain-pemain mungkin dapat pengalaman, mungkin mereka dapat memberikan semangat motivasi. Tapi ini ASEAN All Star, gabungan negara-negara ASEAN, hanya untuk popularitas, saya fikir gitu. Bukan menidakkan MU datang ke Asia, ke Malaysia, kemana-mana di ASEAN ini, tetapi dari segi perancangan untuk pembangunan mental dan talenta pemain di tim nasional ataupun tim kelompok umur satu-satu negara, contohnya Malaysia, mereka perlu buat perlawanan friendly Malaysia sendiri dengan tim-tim besar kayak Manchester. Tak perlu digabung-gabung ASEAN All Star. Jadi ini bagi membentuk mental dan semangat talenta-talenta muda ini sebelum mereka ke pertandingan sebenar. Itu lagi penting, saya pikir itu lagi penting ya, membentuk tim dengan chemistry yang baik sebelum laga sebenar dalam turnamen yang lebih besar kayak kualifikasi Piala Asia U23 itu. Sebab Malaysia akan ketemu dengan Vietnam, dan Indonesia dia punya pemikiran jauh di bawah kepimpinan Bapak Erick Thohir. Dia tidak menghantar pemain-pemain inti ataupun pemain dalam tim nasional itu untuk ke ASEAN All Star ini, karena mereka memikirkan yang kualifikasi Piala Dunia di ronde ketiga ini dengan 2 laga terakhir itu lagi penting persiapannya daripada dengan popularitas melawan MU ni. Kalau diikutkan Indonesia, kalau betul lah mereka ingin mengantar pemain lawan MU, mereka lagi banyak pemain-pemain diaspora yang berkarir di Eropah yang betul-betul bisa untuk mencabar kekuatan MU ini. Tetapi dari segi pemikiran Bapak Erick Thohir ini tidak perlu untuk menghantar pemain selagi Piala Dunia ini masih belum capai targetnya. Saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia, perlu menumpukan dan fokus ke kualifikasi Piala Dunia ini, karena 28 Mei lawan MU dengan 5 Juni Indonesia lawan China itu sudah jadwalnya begitu mepet. Jadi baik mereka buat persiapan untuk lawan China dan lawan Jepang. Lawan China main di GBK, jadi persiapan itu lagi penting. Itu adalah penentuan untuk mereka layak lagi ke depan ataupun berada di posisi mana di klasemen itu nanti. Perlu menang wajib lawan China dan mungkin akan mencuri mata lawan Jepang. Walaupun kita ketahui Jepang ini memanglah tim yang levelnya agak berbeda lah dengan tim-tim lain di Asia. Tapi tidak mustahil kalau ada chemistry yang baik, latihan yang cukup, friendly, terbentuk semangat kekuatan ketika dalam training itu. Itu yang Bapak Erick Thohir pikirkan tentang timnas Indonesia ini. Oke guys, mungkin itu sedikit saya punya pandangan terkait dengan perkara ini. Kalau kalian ada pandangan dan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang video. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.